Hurrem masuk ke ruang laundry. Ia melihat mayat Carmina, kemudian mendatangi Isabella. Sementara Nigar dan Gul Aga menunggu di luar dengan gelisah. Ya Allah'ım, sen bizi koru. Nigar pun menenangkan Gul Aga. İnan, beni de telaşlandırıyorsun. Namun saat itu Gulsa diam-diam memperhatikan mereka dan menguping pembicaraan mereka. Sementara di dalam, kau jatuh cinta dengan Sulaiman dan akan memperjuangkannya. Lihatlah, aku yang menang sekarang. Bitti, ben kazandım. Aku sudah menyuruhmu untuk pergi dan menolongmu untuk kabur, tapi kau membodohiku. Lihatlah sekarang apa yang terjadi, kata Hurrem. Beni anla, oyun oynadın bana. Dia sudah mati dan kau pun akan mati. Sen de onun gibi öleceksin. Putri Isabella diam saja, matanya melihat ke arah mayat Carmina dan terus menangis. Kay prenses. Hurrem keluar dan dia berkata kepada Nigar dan Gul Aga agar segera membuang mereka ke laut. İkisini de yok edin. Atın denize. Sultanım yaşıyor. Pagi yang cerah, Sulaiman datang ke harem untuk menengok keadaan Putri Isabel. Bir de ben göreyim nasılmış. Ia pun melihat kamar yang kosong, bahkan baju Isabella juga tidak ada di lemari. Ia pun menanyakan pada Sumbul kemana perginya. Isabella nerede? Hünkârım dairesindeler. Derhal bul onu bana. Derhal. Gulsa yang mendengar Putri Isabella menghilang lalu segera menemui Mahidevran. Ia pun menceritakan apa yang didengarnya semalam. Hanım prenses kayıp. Alları toplanmış. Çıktığını gören Bahwa Nigar dan Gul Aga mengatakan sesuatu yang mencurigakan di depan ruang laundry. gördüm. Ne yapacağız? Bu beladan nasıl kurtulacağız? Size bir şey yaptım. Demek öyle. Mahidevran pun langsung bergegas menemui Daye, yang pada saat itu sedang bersama Nigar dan Gul Aga. Ia mengatakan bahwa Gulsa melihat dan mendengar Nigar dan Gul Aga menyembunyikan sesuatu di ruang laundry. Suçların inkarları. Çamaşırhanenin önündeler. Nasıl kurtulacağız bu beladan diye. Ne yapıyordunuz orada? Namun Nigar menjawab ia sedang sakit dan bajunya basah, makanya ia berada di sana. Vallahi öyle bir şey yok Daye Hatun. Çarşafımı değiştirmeye gittim. Sedangkan Gul Aga, dia akan menuju ke dapur untuk minum, jadi dia membantuku karena melihatku. Kalkmış. Görünce neler uyduruyorsun sen? Mahidevran pun tidak percaya dan meminta untuk segera pergi ke ruang laundry. Çamaşırhanenin kapısını açtır. Ternyata saat pintu akan dibuka, kuncinya tidak berfungsi. Ben anahtar bulayım. Gitme. Gul Aga ingin mengambilkan kunci yang lain, tapi Daye menyuruh Gul Aga untuk mendobrak pintunya segera. Daye Hatun. Onu yap. Sen Setelah pintu terbuka, Mahidevran segera masuk bersama Daye. Tapi tidak ada siapapun di sana. prenses. Meski tidak ada siapapun, tapi Mahidevran secara langsung menuduh Nigar dan Gul Aga menyembunyikan Putri. Sultanım. Bakın yok. Hakkımız yok sultanım. Hürrem emir verdi. Daye tidak menanggapi Mahidevran, sebaliknya mempertanyakan kata-kata Gulsa. Nerede şu prenses? Sulaiman pun menemui Valide dan menanyakan tentang Isabel yang hilang. Validem böyle mi yönetiyorsunuz harem? Karena harem adalah tanggung jawab Valide, Raja kesal dan mempertanyakan cara Valide mengelola harem. Sulaiman mendatangi Ibrahim juga
Ia mengatakan tentang Isabella yang hilang. Ia harus bertanggung jawab. Onu bul Pargalı. Bul ve getir bana. Ibrahim pun mengumpulkan Nigar, Sumbul, dan Gul Aga. Ia menanyakan di mana Putri. Uyarmıştım sizlere. Kelamımın bir kıymeti yok mu? Bilmiyor. Tapi mereka tidak tahu. Ia meminta agar mereka segera menginfokan jika mendapatkan sesuatu. Şimdi yıkılın karşımdan. Kemudian, ia meminta Nigar juga ikut dengannya. Kalfa benimle gel. Ibrahim mulai mempertanyakan apa yang terjadi. Nigar pun berterus terang. Semua sudah sesuai dengan yang Ibrahim minta dan sudah dilakukan. Tapi kemudian Hurem melihat ke dalam kamar Isabel dan kemudian ia mendatangiku. Hingga akhirnya ia membereskan semuanya. Ibrahim yang mendengarkan penjelasan Nigar menjadi sangat marah karena apa yang ia rencanakan untuk menjatuhkan Hurem tidak berhasil. Bir çuval inciri berbat ettin. Yıkıl karşımdan! Mahidevran pun menemui Hurem dan berkata bahwa dia tahu Huremlah biang keladi semuanya. Belki de öldürdünüz zavallıyı. Başım büyük belada. Saçmalama. Yapmadım. Tapi Hurem membantahnya. Ia pun mengusir Mahidevran dari dalam kamarnya. Yapmadım. Çık dışarı. Di ruangan Valide sedang berbincang tentang Isabella dengan Hatice dan Daye. Gulfem merasa heran bagaimana bisa Putri lenyap begitu saja. Hürrem bu. Hatice pun menjawab itu adalah ulah Hurem. Mereka semua mencurigai Hurem, tapi tidak memiliki bukti. Ibu Suri meminta Daye Hatun untuk mencari bukti bahwa Hurem telah terlibat. Dedin dayı. Süleyman da aramak iren her Hurem yang sedang bersama putrinya mengatakan pada Mihrima bahwa semua yang merintangi jalannya akan ia hilangkan. Sekarang Putri Isabella. Isabella gitti. Sırada Setelah ini Ibrahim, kemudian Ibu Suri. İbrahim var, o da gidecek. Valide Sultan. Gidecek. Gidecek. Lalu kita akan hidup bahagia bersama ayahmu, aku, kau, dan abangmu, kata Hurem. Bu sarayın asıl Percakapan itu didengar oleh Valide yang kala itu berada di sana. Valide tampak sangat marah, namun ia tidak menemui Hurem. Ibrahim melaporkan apa yang diketahuinya kepada Suleyman. Maalesef bir malumatı olay. Lalu siapa yang harus membayar atas semua ini? Validem mi? Ibuku yang bertanggung jawab atas Harim ataukah dirimu yang telah aku percayakan keluargaku kepadamu? Tanya Suleyman. Ettiğim sen mi? Tak lama Valide datang menemui raja, menceritakan semuanya dan menuduh Hurem bersalah atas hilangnya putri. Ia ingin Hurem dihukum. Valide tak terima Hurem melakukan sesuatu sehendak hatinya. En ağır şekilde cezalandırılması icap eder. Malam pun tiba, Gul Aga menyampaikan kalau raja ingin Hurem di kamarnya. Sizi çağırıyor sultanım. Hurem menanyakan bagaimana keadaan Baginda. Gul Aga pun menjawab ia terlihat sangat marah, katanya. Gördüm. Sinirliydi sanki. Gul Aga dan Nilufar sangat panik, namun Hurem menenangkan mereka. Hurem mengatakan bersikap tenanglah, jika kalian panik maka mereka akan mengetahuinya. Herkes anlamıştır senin yaptığını. İyi olacak. Hurem pun akhirnya berada di kamar Suleyman. Hurem mengatakan, apakah kau ingin melihatku? Süleyman. Raja yang sebelumnya sudah terprovokasi oleh Valide, ia ingin menghukum Hurem. Raja menanyakan pada Hurem, kau tahu siapa aku? Zorunda olduğunun farkında mısın? Hurem pun menjawab, kau adalah sultan di hatiku, kau adalah kebahagiaanku, kau adalah cintaku. Cennetimsin. Suleyman pun marah. Cinta apa yang menghancurkan? Bunun sınırı durulacaksın. Hurem pun bersujud dan berkata, aku tidak bersalah, mereka ingin menjebak diriku, ingin menghancurkan cinta kita. Çekemiyorlar bizi Süleyman. Tuzak kuruyorlar.
İstiyorlar ki bizim aşkımız bitsin. Sulaiman meletakkan tangannya di leher Hurrem dan mencekik Hurrem. Aşk yoksa ben de yok. Jika tidak ada cinta, maka tak ada Hurrem, katanya. Bunuhlah aku sekarang, maka dengan begitulah cintaku akan berhenti. O zaman şimdi hemen öldür beni. O zaman bitti. Tapi apa yang terjadi? Sulaiman malah mencium wanita di depannya. Mahidevran yang melihatnya jadi menangis dan pergi ke dalam. Saat Hurrem keluar dari ruangan Baginda, ia bertemu dengan Ibrahim. Hurrem menunjukkan rasa bahagianya dan mengatakan, "Apakah kamu bisa menghadapiku sekarang?" Prenses kurcalayıp uçmayacaksınız, çok merak ediyorum. Keesokan paginya di istana Hatice, Hatice meminta Gul Aga untuk mempertemukan dirinya dengan Yakup Efendi. Vallahi koşa koşa geldim. Kup Efendi'yi getireceksin. Anladın mı beni? Siz hiç merak etmeyin Sultan. Sementara di harem, Hurrem membagi-bagikan makanan yang memberi tanda adanya orang yang meninggal. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ia pun tertawa sambil memandang ke arah Ibu Suri yang juga melihat kepadanya. Ibu Suri semakin geram. Daye menuju ke kamar Hurrem dan mengusir Nilüfer dan Esma dari kamar Hurrem. Eşyalarını. Öyle kızlarla taşlıkta kalacaksınız. Mereka dilarang berbicara dan menerima perintah dari Hurrem. Jika melanggar maka akan dilempar keluar. Tek kelime etmeyecek. Bakmayacaksınız. Begitu juga dengan Gul Aga. Ia pun dilarang untuk bertemu Hurrem. Bil değil, Nigar Kalfa'ya da yasak. Hanım yalnız mı kalacak? Kim koşturacak? Sekembalinya Hurrem ke kamar, ia mendapati pelayan baru ada di sana. Siz de kimsiniz? Nilüfer nerede? Nilüfer! Ia segera menemui Valide. Hurrem protes kepada Valide saat tahu Nilüfer dan Esma diambil darinya. Çocuklarıma eziyet validem. Tapi Ibu Suri hanya mengatakan ia tak ingin melihat Hurrem di ruangannya. Hürrem, seni dairemde görmek istemiyorum artık. Hurrem pun menjawab, "Tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku tak akan mengizinkan kau dekat dengan anak-anakku, karena mereka mencintaiku sama seperti ayahnya." Tıpkı babaları gibi. Malam hari, Gul Aga diam-diam datang ke ruangan Hurrem. Ne masumum. Sen nasıl geldin? Hurrem pun mengatakan Gul Aga dilarang menemuinya. Namun Gul Aga menjawab ia datang diam-diam. Ia menanyakan keadaan Hurrem. Apakah Hurrem kekurangan sesuatu? Hurrem pun menjawab tidak. Diyorlar mı size? İşleriniz aksamıyor ya. Gul Aga pun mulai mengatakan maksud tujuannya, bahwa Hatice akan memanggil peramal. Hurrem pun meminta agar peramal itu menemuinya terlebih dahulu sebelum Hatice. Yüce Sultan'la görüşmeden önce benim haberim. Bir havadisim daha. Gul Aga juga menyampaikan bahwa sekarang yang menjadi penjaga kamar raja adalah Balibe dan bukan Ibrahim lagi. Ibrahim dan Balibe memiliki perselisihan sebelumnya. Mendengar hal itu, Hurrem sepertinya akan memulai koneksi baru. Hasadobaşı yapmış. Selepas meninggalkan kamar Hurrem, rupanya Sumbul melihat Gul Aga. Yakaladım. Dememiş miydim sana? Şimdi Ia hendak melaporkan Gul Aga kepada Daye. acımayacağım sana. Dur ağam dur ya. Tapi Gul Aga segera menyogok dengan koin emasnya. 2. Bu da 3. Benar-benar ya si Gul Aga ini. Dia rela kasih koin emasnya hanya biar bisa ketemu Hurrem. Salut banget. Seni. Sementara di harem, Nilüfer tidak bisa tidur karena itu adalah hari pertamanya berpisah dari Hurrem. Gulsa datang mengejeknya. Nerede o sevgili sultanım? Nilüfer pun mengeluarkan belati dan menodongkannya pada Gulsa.
Di saat itu, Daye datang dan melerai mereka Git Gülşah. dan mengatakan dari mana Nilofer mempunyai belati itu. Ia pun menjawab itu adalah milik Hurrem dan ia pun mengambilnya. Sultanımızın da üstümde kalmış. Pagi pun tiba. Hurrem mendatangi Balibe dan mengucapkan selamat kepadanya. Ia senang karena Balibe dekat dengan Sultan. Kuşkum yok. Hünkâr. Sağ olun sultanım. Lalu kemudian Süleyman datang dan mengajak Balibe pergi setelah menyapa Hurrem terlebih dahulu. Olursan ben de gelirim. Gidelim Malkoçoğlu. Hurrem melihat kuda kesayangannya. Can. Ibu Suri memperhatikannya dari balkon istana. Daye datang dan memperlihatkan sebuah belati. Ibu Suri pun membisikkan sesuatu kepada Daye Hatun. Hatice akhirnya bertemu dengan Yakup Efendi. Ia mengatakan segala keluh kesahnya. Oğlumu kaybettiğin. Kurtulurum. Tak ada yang bisa kulakukan. Keserakahan dalam rumahmu mendatangkan kematian. Ada anggota keluargamu yang dekat dengan kematian, kata Yakub kepada Hatice. Hatice terpengaruh kata-kata Yakub. Sana yakındır. Padahal Yakub mengatakan itu karena mendapatkan bayaran dari Gul Aga. Nilofer mendengar bahwa Daye menyuruh orang untuk membunuh menggunakan belati milik Hurrem. Eyvallah olsun. Ia pun lalu segera berlari kepada Hurrem yang saat itu masih bersama kudanya. Ia mengatakan bahwa Daye Hatun menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Bekler. Nasıl? Kim öldürecek? Sürken gördüm az evvel. Jackson dedi. Benar-benar ya, semua yang dekat dengan Hurrem ini setia. Meskipun udah dilarang buat ketemu, tapi tetap berusaha menyampaikan hal yang penting bagi majikannya. Dedi. Sekembalinya Hurrem ke istana, ia menjadi paranoid mengingat pesan Nilofer. İkiniz de çıkın. İstemiyorum. Ia pun mengunci kamarnya lalu mengusir para pelayannya dan tidur bersama putranya. Pagi pun tiba. Hurrem berjalan di lorong dan hendak mandi. Saat mandi, ia bersiaga karena mendengar suara di belakangnya. Sultanım. Beni korkut. Rupanya itu Nigar. Hampir saja ia ditimpuk. Nigar pun segera memberitahukan berita bahwa kudanya mati. Kötü bir haberim var. Hurrem segera menuju ke keberadaan kudanya. Sultanım. Hurrem menangisi kematian kuda kesayangannya. Hurrem melihat belati yang berlumuran darah di situ. Ia pun mengambilnya dan berjalan ke ruangan Ibu Suri. Bersambung. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Hurrem akan melakukan sesuatu yang buruk dengan belatinya? Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe supaya setiap kali aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa, bye.